guys, balik lagi sama Jalan-Jalan Bos. Kali ini kita bakal jalan-jalan santai di salah satu tempat ikonik di Bandung, yaitu Braga Street. Dan nanti kita bakal naik bandros juga, bus wisata legendarisnya Bandung. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo Sobat Jalan-Jalan Bos, bertemu lagi. Hari ini kita berada di mana? Kita berada di salah satu jalan yang menjadi ikonik kota Bandung. Apa itu? Kita berada di Jalan Braga. Jadi Jalan Braga ini adalah jalan yang sangat legendaris ya di kota Bandung. Karena kenapa? Ini merupakan pusat keramaian dari sejak zaman Hindia Belanda. Dari tahun 1920 sampai 1940 ini sangat berkembang sekali. Nah, kita akan lihat ya bagaimana Jalan Braga di tahun 2025 seperti apa ya. Yuk kita lihat ya seperti apa. Nih sekarang banyak toko-toko makanannya di sini ya. Ini banyak toko makanan, ada kue, juga ada pusat oleh-oleh ya. Mungkin kalau dari Jakarta nih pas sekali nih pengunjung-pengunjung dari Jakarta datang ke sini membeli berbagai macam oleh-oleh yang mencari ciri khas dari kota Bandung ya. Yuk kita lihat yuk seperti apa lagi. Nah di sini juga ada rumah hantu ya. Ini termasuk salah satu favorit ya, favorit juga dari pengunjung, baik dari warga luar kota ataupun dari warga Bandung sendiri ya. Ada rumah hantu Braga, juga ada juga permainan ya, shopping arena ya, shopping arena. Nah ini juga ada mungkin pengunjung-pengunjung tuh dari luar negeri juga suka nih belanja sini karena apa? Di sini banyak sekali produk-produk lokal yang dijual ya. Ini adalah brand-brand yang lokal yang menjual berbagai macam kebutuhan khususnya untuk anak muda ya. Untuk kita lihat lagi seperti apa yuk. Ini kalau dilihat ya, ini ada tempat makan ya. Di sini juga sering ada live musik ya. Nah di sini kita lihat nih ada cuanki pangeran, kemudian juga ada angkringan tete. Ini makanan khas Sunda ya. Jadi benar-benar melestarikan ya, melestarikan makanan khas Sunda di jalan ini. Nah, bagi anak-anak muda, ini pada hari-hari tertentu akan ditutup ya. Khususnya mungkin pada Sabtu, Minggu, dan juga hari-hari besar. Jalan ini akan ditutup, tidak ada kendaraan lewat di sini, khusus untuk pengunjung. Jadi kita bisa bebas berjalan kaki di sini. Di sini juga banyak nih, ada lukisan-lukisan ya, lukisan-lukisan dari pelukis lokal ya yang dipasarkan di sini. Nah ini juga ada berbagai macam makanan kekinian ya, waffle, yang suka waffle, yang suka seperti ini ya, apa buttercream nih, banyak sekali di sini. Nah ini ada berbagai macam lukisan tuh, bagus-bagus lukisannya, coba lihat ya kan. Ada berbagai macam lukisan yang memang seniman Bandung itu kita harus akui memiliki kreativitas yang cukup tinggi ya, memiliki darah seni yang cukup tinggi, yang sangat hasil karya luar biasa. Yuk kita lanjut ya. Nah ini ada jual seafood ya, ada jual seafood. Coba kita lihat lagi ya, apalagi yang jual di sini. Oke. Nah sepanjang ini kalaupun ada bangunan kosong, ini biasanya digunakan oleh seniman-seniman untuk memajang karyanya. Nih coba lihat nih, karyanya bagus sekali kan, pemandangan ya, ada hewan, ada ikan, kemudian juga abstrak ya. Nah ini kita lihat lagi ya, ini ada makanan-makanan, ada kafe ya. Ini kafe, ada kafe nih 51 ini. Ini kafenya cukup menarik ya, cukup bagus. Itu juga kalian suka seperti hanya kopi di sini nih. Ini ada tuh, ada kopi 5 rasa ya, 5 raga. Oh, 5 rasa ya benar ya. Nih, kopi 5 rasa, bagus sekali. Nah, bagi yang suka makan biskuit-biskuit ya, ini juga
makanan ini ya, kayak kue-kue legend juga nih. Bolu bakar tunggal ini rasanya enak sekali karena lebih empuk ya. Nah, kalau suka minuman kekinian, ini ada mixu ya. Ada mixu, coba lihat. Ada mixu ya. Terus juga ada nih, ada jualan smoothie ya, ada jualan kosmetik ya. Itu juga ada patung-patung ya, patung-patung, bukan patung ya, wayang ya, wayang golek ya. Wayang golek, ini ada toko nih, ada jual nih suka bagel, es krim juga ada. Nah, biasanya kalau orang dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura tuh suka belanja produk lokal nih. Nah, ini ada toko parfum nih, itu juga cukup terkenal ini karena mereka ingin mencoba parfum-parfum lokal. Kalau yang dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, itu suka sekali mencoba parfum lokal. Ini juga ada toko musik, lengkap sekali Braga ini ya, karena banyak sekali berbagai macam istilahnya mungkin yang dibutuhkan oleh wisatawan, mulai dari foto booth, kayak seperti minimarket, kemudian juga ada menjual souvenir, bahkan hotel nih. Di Braga pun juga ada hotel nih, Hotel Gino Ferrucci ya, seperti itu. Nah, ini juga di sini juga ada makanan cemar nih. Nah, ini cemar ini juga legend ini karena sudah lama sekali ya, dari mungkin tahun 90-an ya sudah ada. Nah, kita akan lewat nih satu tempat ya, toko juga yang istilahnya cukup banyak ya peminatnya ya, toko kopi ya. Ini ada namanya toko kopi Toko Jawa. Nah, nih kopi Toko Jawa ini juga legend ini. Ada kopi awan, ada yang kopi susu, itu cukup mengena ya, cukup disukai oleh warga Bandung ya. Nah, ini juga ada bakmi cokin seperti itu. Ini ada bakmi cokin, terus juga ada ramen nih, mungkin ya untuk menyasar pendatang atau wisatawan juga ada ramen di sini ya. Jadi lengkap sekali Jalan Braga ini ya. Dan kalian bisa lihat ya seperti apa ramai Jalan Braga. Ini baru kita lihat, ini baru sekitar hampir jam 3, tapi sudah seramai ini gitu loh. Karena memang ini pusat wisatawan ya, pusat orang untuk berwisata. Nah, kita akan coba salah satu transportasi yang tren ini ya. Kita akan naik bandros. Nah, kita akan mendirikan bandros. Kita akan mengelilingi kota Bandung dengan menggunakan bandros ini gitu. Nanti kita lihat ya seperti apa ya. Kali ini kita akan mengupas bandros ya, kita akan menaikin bandros seperti apa. Jadi ini bandros adalah salah satu ikon Bandung juga ya, karena dengan kita naik bandros ini kita bisa melihat bagaimana sejarah Bandung ya, yang akan dijelaskan dalam mungkin kurang lebih sekitar 45 menit ke depan. Kita naik bandros ini, kita akan keliling Bandung ya, kita akan melihat berbagai macam tempat sejarah. Dan juga nanti akan dijelaskan oleh ada tour guide-nya ya, yang akan menjelaskan berbagai macam mengenai sejarah dari Bandung, bangunan bersejarah, budaya, dan segala macam yang menarik, yang akan menjadi suatu pengetahuan bagi kita juga ya. Baik, kita coba yuk. Nih, ada bandros nih, ini bandrosnya warna biru, ada nomor registrasinya. Yuk kita coba ke atas yuk. Bismillah. Ini bandros masih kosong ya, karena baru tadi berputar, baru selesai berkeliling Bandung sambil menunggu wisatawan yang akan naik. Jadi akan menunggu di depan ini ya. Ini adalah Braga City Walk ya, Mall Braga City Walk. Bandros ini akan menunggu penumpangnya di sini. Yuk kita pilih posisi yuk. Kita bisa lihat ya karena open space ya. Oke guys, ini kita ternyata sebelum bandros jalan kita membayar dulu ya, tiketnya 25.000 ya. Ini ternyata kita bisa bayar pakai apa? Bisa scan QRIS. Saya QRIS ya. Kita bayar pakai QRIS ya. Oke. Saya bayar pakai QRIS ya. Oke. Ya. Saya ini kurang lebih berapa lama, Mbak? 45 menitan ya. Sudah bayar ya? Oke, foto dulu. Nanti balik sini lagi ya. Oke, nanti balik sini lagi guys.
Setelah kita berputar keliling area pusat kota Bandung, nanti balik lagi. Juga kita bisa turun di depan gedung Sate. Oh, bisa minum sate ya? Oh, siap. Oke, makasih. Nih, ya arahnya. Jalannya ke Jalan Senior aja, Jalan Mas Kencana, Jalan Riau, Jalan Dago, Jalan Diponegoro, Jalan Citarum, Jalan Lombok, Jalan Aceh, terus nanti ke Jalan Sumatera juga, Jalan Aceh sama Asia. Nanti ada penjelasan juga ya? Iya. Oke, makasih. Ada targetnya juga ya? Oke. Gitu ya guys. Baca dan bos, ini ternyata mobil bandrosnya udah penuh ya. Jadi kita sudah mau jalan, udah mau start dari Jalan Braga ya, dari Braga City Walk. Jadi kita akan mulai mengikuti rute seperti tadi yang disampaikan oleh staf bandrosnya ya. Yuk mari kita lihat seperti apa. Ramai. Nah, di Jalan Senior aja ini, di depan sana ini ada gedung yang berwarna putih. Itu adalah jembatan rel kereta api, namanya adalah Viaduct, dibangun pada tahun 1939. Boleh dilihat di sebelah kanan ini ada bangunan. Jadi bangunan ini tidak cuma bangunan biasa, karena di sini tuh ada sejarahnya. Jadi ini adalah situs gedung Indonesia Menggugah. Ini dibuat pada tahun 1906 sampai 19... Jadi ini guys, ini situs Indonesia Menggugat ya. Tahun 1917. Karena dulunya gedung ini tuh adalah rumahan milik Belanda. Jadi pada tahun 1917 beralih fungsi menjadi gedung lantaran gitu. Dan pada tahun 1930 Bapak Soekarno pernah diadili di sini karena lantaran ini adalah gedung pengadilan. Jadi Bapak Soekarno pernah diadili di sini gitu. Jadi sebelah kiri, mohon maaf, ini juga ada gereja. Ini adalah salah satu gereja tertua yang ada di kota Bandung. Namanya adalah Gereja Bethel. Nah, Bethel sendiri Nih, gereja tertua di kota Bandung ya guys ya. BMC. BMC itu adalah Bandung Milk Center. Dulunya adalah tempat penampungan susu gitu. Yang dibangun pada tahun 1925. Kalau sekarang udah jadi restoran. Di sana juga menyajikan banyak kayak olahan-olahan susu ya. Seperti yogurt, ada susu juga, ada juga keju, dan juga ada makanan beratnya seperti itu. Ini ada rumah yang mungkin rumahnya nggak terlalu besar, tapi halamannya sangat luas. Saking luasnya di dalamnya ada lapangan tenis. Gitu. Ya, di rumah ini ada lapangan tenis. Ini tuh rumah yang sangat dijaga ketat oleh tentara. Karena ini adalah rumah milik seorang jenderal, Jenderal Kosasi. Jadi rumah ini adalah rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Kalau ini rumah saya udah saya jadiin kos-kosan ya. Karena luas ya. Sebut nama jalan aja harus merat dulu ya. Makanya disingkat menjadi Jalan Riau. Atau karena dulunya nama jalan itu adalah Jalan Riau. Seperti itu. Sedang di atas ya. Nah, baik, sekarang kita ada di Jalan Dago. Nah, kita akan berhenti sejenak di sini ya, kakak-kakak semua. Baik, boleh dilihat di sebelah kanan. Ini ada gedung yang berwarna putih. Boleh dibacain nama gedungnya apa? Kelihatan nggak? Nggak ya? Ketutupan. Nama gedungnya adalah The Drickler. Coba diulangi, The Drickler. Ya. Jadi The Drickler ini diambil dari bahasa Belanda yang artinya 3 warna. Nah, 3 warnanya dari mana? Dari warna bendera Belanda. Gitu. Jadi dulu itu bendera Belanda pernah dikibarkan di atas gedung ini karena dulunya ini adalah villa milik Belanda seperti itu. Iya, dulu ini adalah villa milik Belanda gitu. Namun pada tahun 1942 pada saat Jepang masuk ke Indonesia, gedung tersebut tuh diambil alih atau direbut sama Jepang menjadi kantor berita Dome. Dan pada tahun 1945 pada saat detik-detik kemerdekaan Indonesia, para pemuda-pemuda Indonesia itu mereka menyebarluaskan berita proklamasi atau kemerdekaan Indonesia melalui gedung tersebut gitu. Para pejabat kita lapor lagi lewat gedung DPRD Jawa Barat ke ya. sana. Ini kemarin ada Ini demo di ya. sebelahnya ini persis ada hotel ya. Coret-coret. Ada hotel Pullman ya. Nah, hotel baik, Ibis sebentar ya. lagi kita akan melihat mahakarya yang sangat luar Kita biasa sampai yaitu di gedung sate. gedung Saya kasih waktu sate. 5 sampai 7 menit untuk berfoto-foto. Nanti kalau Kita mau kakak foto mau nanti di berfoto-foto boleh gedung turun. sate ini. Nanti saya fotoin atau rekan saya fotoin ya. Nah, ini kita mau lewat Gasibu ya ada guys yang ya. mau turun buat foto? Kalau minggu pagi atau sore-sore atau pagi ini ramai sekali nih.
warga Bandung yang berolahraga di sini. Nah, ini. Wah, Nah, ini gedung sate guys. Bisa ya. Sobat jalan-jalan bos, sekarang kita sudah sampai di Gasibu ya. Jadi Bandros ini ternyata stop di depan ini ya, gedung sate ya. Kita diberikan waktu sekitar 5 menit untuk berfoto di sini. Jadi ini adalah gedung sate. Gedung sate ini adalah ikonnya dari kota Bandung ya, karena didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda zaman dahulu pada tahun 1900 sekian. Nah, ini adalah gedung sate nih. Ini adalah dulu pusat pemerintahan ini ya, Belanda ya, di kota Bandung ya, atau di Jawa Barat. Di sini dulu ada jenderal yang dari Belanda yang menjadi gubernur ya, yang menjadi gubernur yang mengepalai daerah Jawa Barat ya. Yuk kita lihat yuk. Sekarang kita sudah berada di depan gedung sate ya. Ini adalah yang merupakan ikon dari kota Bandung atau Jawa Barat ya. Ini adalah gedung yang sangat bersejarah karena didirikan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda oleh Belanda. Ini menjadikan ada pusat pemerintahan ya, pusat pemerintahan di Keresidenan Bandung ya, atau di Keresidenan Priangan. Jadi ini kita diberikan kesempatan untuk berfoto di sini ya oleh Bandros ya. Nah, Bandrosnya di mana? Nah, itu Bandrosnya di sana, coba lihat. Nah, Bandrosnya stop di sana depan Gasibu. Nah, kita dikasih kesempatan untuk berfoto dan mengambil video. Oke, kita lanjut ya. Kawan-kawan Bedaipan Departemen Parkir and Water Staff. Itu jadi Mbak Mei sedang menjelaskan gedung sate itu nama Belandanya yang tadi sebutkan cukup sulit ya ternyata spellingnya ya. Ya, atau mungkin orang Bandung mengenalnya dengan gedung Hebe ya dulunya. Nah, Gedung jadi Hebe, ternyata. gedung sate ini dibangun pada tahun 1920 sampai 1924. Jadi selama 4 tahun gitu. Nah, di atas ini sebenarnya yang ornamen seperti sate ini itu adalah penangkal petir gitu. Bukan sate gitu atau bukan apa-apa ya, itu tuh adalah penangkal petir. Jadi orang Belanda dulu menggunakan yang bulat-bulatan kayak sate itu tuh sebagai penangkal petir gitu. Setengah Jadi triliun. Ini ada 6 Jadi untuk sate membangun gedung sate ini. Ya, untuk membangun gedung sate Ini ini menandakan menghabiskan bahwa uang biaya pembangunan dari gedung sebanyak sate ini setengah adalah 6 triliun juta gitu. gulden. Nah, ini. Jadi ada 6 ya, ada 6 kalau kakak-kakaknya mau pundak-pundak di atasnya masuk ya, ke di gedung samping sate itu ya. ini, di belakangnya boleh ada museum juga gitu ya. Tahu ya, kakaknya tahu. Nah, di belakangnya ada museum, itu masuknya di harga 5.000 aja gitu. Nah, kalau sekarang di atasnya ada trek lari gitu ya. Biasanya Udah sibuk, rame guys. di hari Minggu pagi gitu, Ya, yang jogging ini atau udah lari di sibuk. situ rame ya di situ. Nah, selain di museum gedung sate juga di sebelah gedung sate juga ada museumnya, yaitu Museum Pos atau kantor pos. Nah, sebentar. Nah, di sebelahnya, nah ini dia. Ada museum pos di Nah, dalamnya. ini Ini adalah ada museum pos, guys. berbagai macam Ini museum rapor, pos, alat-alat. Kalau ke sana masuknya gratis. Kemudian di tidak sebelah dipungut di sebelahnya biaya. nih. Ini sebelahnya pernah kita Nah, kalau di sebelahnya ini ada sudah pernah taman kita masa depan kita ini alias ya, liput taman ya. lansia gitu ya. Itu museum geologi. Walaupun nama ya. taman ini adalah ya, taman museum geologi lansia, ya, pernah kita liput tapi yang sebelumnya. nongkrong kebanyakan anak-anak muda. Guys, biasanya ini pada adalah nongkrong. museum geologi ya. Ada Kita juga melewati lansia museum ini. geologi yang pernah kita liput Nah, sebelumnya. tapi kalau malam-malam Nah, dinosaurusnya kita naik pulang ke Bandros, kandangnya. kita ternyata lewat Nah, museum sebelah geologi. kiri ini ada museum geologi. Ini pernah kita liput kan Ini adalah sebelumnya ya, museum geologi. salah satu museum terbesar yang Nanti kalian bisa ada lihat ya, cek di se-Asia video Tenggara. Di yang dalamnya membahas ada museum geologi ini. berbagai macam fosil hewan, ada juga mineral dan bebatuan gitu, dan harga tiket masuknya juga sangat murah di harga 5.000 aja. Wah, agama Ini Islam guys, Provinsi Jawa kita lewat Barat Pusdai ya. yang sekarang dipindahkan ke Ini Masjid Pusdai adalah Al-Akbar. pusat dakwah Islam Baik, kita akan belok ke Jalan Bandung, ya. Citarum. Nah, ini Jalan kita Citarum lewat ini Jalan adalah salah Citarum. satu pusat kulineran di kota Bandung. Nah, salah satu kulinerannya ini ada restoran Alas Daun. Ini alas Nah, daun kalau nih di yang restoran suka alas daun makan ini, ya. kita Makan di makan atas daun menggunakan ini. alas daun, Ini cukup, bukan menggunakan rekomendasi piring. ya. Jadi kita makannya menggunakan apa, Ibu? Kapan-kapan kita coba liput Bukan, ya, alas makannya daun ya. menggunakan tangan. Alasnya daun. Nah, di sebelah juga ini ada iga galabak ya. Iga galabak ini menyajikan iga yang porsinya sangat besar ya. Dari namanya juga galabak gitu ya, pasti besar ya porsinya gitu. Bandung, Ini jadi guys, jangan bakso heran Malang kalau Fortuna sama ya. Ini juga sepanjang cukup jalan ini saya recommend ya. ngomongin tentang makanan Karena gitu ya. harganya cukup
pas ya di kantong Di depan juga ini ada rumah rasanya makan juga sangat Payakumbuh enak. buah milik salah satu seorang Gapai kumbu juga di Bandung nih ternyata itu. bernama Arif Muhammad. Ya, tahun Ada Gapai juga sop Kumbu di buntut Bandung. Maemun di sebelah sana, sop buntut yang legend. Setiap kita jalan pasti nemu tempat makan gitu ya. Nih, banyak kuliner Nah juga ya, pagi-pagi juga di sini juga biasanya banyak sini, kita guys. Gitu. ada di sini Ini tuh ada lagi yang jualan. Taman Kandaga. Kita nyebutnya sogo atau shopping Kandaga by Cimogo. Puspa, ya. Kalau kata orang Bandung lah. Iya juga ya rumahnya. Ini guys, Rumah ini kita kentang, lewat rumah namanya. kentang ya, Itu yang rumah pernah jadi kentang. film nih. Nah, tapi itu tuh Rumah cuman kentang. Sekarang udah jadi urban legend aja, nggak kopi nyata ya. gitu ya. Jadi kafe. Katanya ada Jadi kafe nih, bayi coba lihat. yang digendong Iya. sama ibunya terus jatuh ke kuali kentang gedung Yalbers. Jadi ini tuh kalau di Jakarta mungkin ada PRJ ya, Pekan Raya Jakarta. Ini tuh dulu tempat expo besar-besarannya orang Belanda atau pesta tahunannya orang-orang Belanda dilaksanakan di sini. Seperti itu. Sebelah kanan ini juga ada Gor Saparua gitu ya. Itu namanya adalah Mall Ini kita Kentang. melewati Taman Nah, Maluku ya. Di Taman Maluku ini adalah taman tertua ini juga di kedua tengahnya Kota ada Bandung. Ada Pastor juga- Herbak. Jadi si pastornya tuh kalau malam-malam nih ya kita ke sana, Ini terus juga kita ada, tuh jalan, apa namanya, si pupil matanya untuk tuh ngikutin berjalan-jalan kita. ya, untuk Iya, berolahraga di juga ada tengahnya. di sini. Konon katanya gitu. Tempat edukasi anak-anak Ini belajar taman lalu lintas rambu ya lalu guys. lintas. Ini taman Supaya lalu lintas. kalau udah gedenya nggak sen kiri belok ke Dulu kanan. tempat Nah. Belanda mengedukasi ya, Siapa ya? untuk mengedukasi atau pendidikan. Sekarang jadi taman lalu lintas. Budaya yang berupa sekolah. Yang ke satu ada SMPN 2. Ramai ya. Murid-muridnya ramai. Nah ini dia SMPN 2. Nah itu di atas ada tulisan Nah, ini artinya adalah berdiri sejak atau tahun berdirinya. Jadi sekolah ini lebih tua dari Gedung Sate. Nah, baik, kita masih ada di Jalan Sumatera ya. Nah, tadi kita melewati rel kereta api. Jadi rel kereta api itu adalah pembatas dari antara Bandung Utara dengan Bandung Selatan. Kalau tadi kita ada di Bandung Utara, sekarang kita ada di Bandung Selatan. Seperti itu. Nah ini kita Nah, mau baik, lewat kita akan memasuki Masjid Jalan Lause ya. Tangkong, ya. Ada Masjid Lause di sini nih. Ini Masjid Tionghoa nih. Nah, itu ada patung Tionghoa Persi. pertama di Bandung. Ini juga ada Masjid Lao-Tse. Ini dengan gaya arsitektur Tionghoa. Jadi Masjid Lao-Tse ini ada 3 di Indonesia. Yang pertama ada di Jakarta, yang keduanya ada di Bandung, dan yang ketiganya ada di Cirebon. Gitu. Nah ini di sebelah kanan, ini ada Hotel Grand Priangat. Ini tuh dulunya adalah sebuah kafe. Jadi dulu ini kafe yang menjadi tempat perkumpulannya para juragan-juragan perkebunan. Gitu. Arsiteknya adalah salah satu presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Gitu. Nah dulu juga Bapak B.J. Habibie dengan Ibu Ainun pernah menikah di sini. Gitu. 0 kilometernya kota Bandung. Nah dulunya kota Bandung ini mau dikembangkan di Dayakolot. Gitu. Nah Dayakolot ini artinya adalah Daya itu adalah kota dan Kolot itu adalah tua. Jadi kota tuanya Bandung itu ada di Dayakolot gitu. Karena Dayakolot terkenal dengan banjir, maka dipindahkan ke sini gitu. Atas keinginan dari Jadi ini adalah titik nol, Herman Wilhelm Dendels. Itu Kota Bandung para ya. pelopornya ada. Ini Terus di sana menjadi juga ada Bapak Dinas Sukarjo dan ada Bapak Bina Marga Soekarno. Provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, Nih, jadi Bapak Wilhelm ada kereta ya Dendels di ini atasnya. mengembangkan kota Bandung pertama di sini dan menempatkan titik 0 kilometernya di sini seperti itu. Dan yang di atas itu tadi bukan kereta api ya, itu adalah stom. Itu tuh adalah alat penghalus jalan. Oh, ternyata itu bukan kereta api, guys. Nah, di sebelah kiri ini Itu ada Hotel adalah Sakoihama. Alas tum. Ini adalah tempat menginapnya para delegasi-delegasi dari Konferensi Asia Afrika. Di sini ada Charlie Chaplin, itu artis terkenal yang aktingnya tuh tanpa suara. Tuh, Charlie Chaplin Gitu. dulu Pernah menginap di sana sewaktu masih dan hidup, kamarnya sampai menginap sekarang di masih ada Hotel diabadikan. Sakoihama itu. Gitu. Ya. Guys. Di sebelah kiri juga ini ada supermarket pertama yang ada di Kota Bandung. Oh, di supermarket pertama di Kota Dan Bandung ini ya. udah ada menjadi bank Museum sekarang. Konferensi Asia Afrika. Nah kalau misalnya ke Museum Konferensi Asia Afrika Ya, ini Asia masuknya Afrika gratis, tidak dipungut biaya. Kita cuma registrasi aja gitu. Dan ini ada Gedung Merdeka. Ini ada di dalamnya itu tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Dulunya itu tuh adalah tempat berkumpulnya orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda itu dulu berpesta di situ. Gitu.
Nah sekarang kita masih ada di Jalan Asia Afrika. Asia Afrika ini dulunya nama jalan ini adalah Grute Poswe atau Jalan Raya Pos. Seperti itu. Namun karena diselenggarakannya konferensi Ini Asia Masjid Raya Afrika Bandung guys. diubahlah menjadi Ini adalah nama Masjid Jalan Raya, Asia Afrika. masjid terbesar di Gitu. Bandung ya. Nih. Nah di sebelah kiri ini ada Masjid alun-alun besar di kota Bandung, Masjid, tapi kita nggak bisa masuk ke alun-alunnya apa? untuk Yang berarti sekarang alun-alun Bandung ya. karena sedang dalam tahap renovasi, mungkin beresnya Desember Awalnya. gitu. Tuh. Sebelahnya juga ada Masjid Raya Bandung. Terus sekarang udah ada rumput hijau-hijaunya ya. Nanti Desember katanya udah mulai dibuka lagi. Gitu. Jadi kita akan berhenti sejenak di sini. Bukan di sini. Nah, kita akan berhenti sejenak di situ sel penjara Bancai. Boleh dilihat di sebelah kanan itu ada patung yang lagi duduk. Ada yang tahu itu patung siapa? Iya betul, Bapak Soekarno. patung Pak Soekarno Jadi dulu ya. Bapak Soekarno di penjaranya di sini ya, ya deh ya. Ya, jadi itu adalah patung Bapak Soekarno yang sedang dipoe, apa sih bahasa Inggrisnya, ngejemur. Moe. lagi ngejemur katanya gitu. Dan itu penjaranya yang di gedung warna putih genteng merah, itu penjaranya itu. Nah, Peninggalan jadi penjaranya satunya. itu lebih kecil dari bandros ini. Jadi ukurannya itu 1,5 kali 2,5 meter aja. Insinyur Soekarno Jadi dulu ya, kecil pada saat banget gitu. ditahan Dan oleh beliau Belanda. cuman difasilitasi dengan tikar tipis, selimut tipis, dan juga pispot. Jadi Bapak Soekarno nggak boleh keluar gitu. Sama orang-orang Belanda nggak boleh keluar sama tentara-tentara Belanda. Ini ada area Cikapundung ya. Ini pusat perbaikan elektronik, juga ada pusat elektronik di sini guys. Ini Ah, kalau baik. orang Bandung nih ada kerusakan. Ya baik, terima kasih perbaikan banyak Ibu. Elektronik di sini atau mencari barang Ya, elektronik di terima sini. kasih banyak. Ini Terima kasih, legend ini hati-hati udah di jalan, lama sekali Ibu. nih. Kalau di Jakarta tuh seperti glodok ya. Nah ini di Bandung di pusatnya di sini nih, di Cikapundung namanya. Karena ada kenapa dibilang Nah Cikapundung? baik, kita lanjutkan ya. Karena di sebelahnya Jadi ada kita sungai ada di Cikapundung. jalan ABC. ABC ini singkatan dari A-nya adalah Arab, B-nya adalah Bumi Putra, dan C-nya adalah Chinese. Di mana ketiga etnis ini pernah mendiami jalan itu untuk berniaga di sana atau berdagang di sana, seperti itu. Maka disebut Jual jalan warung Cemara ABC. nih, guys. Seperti itu. Nah, ini Nah sekarang kita ada di Jalan udah banyak Naripan. ya, makanannya ada bakso. Naripan ini diambil dari nama seorang pengusaha pedati dulunya gitu. Ya. Nah sekarang kita akan sudah belok ke di Jalan Braga Cikapundung. Panjang. Ini kita udah mau nyampe Nah, lagi jadi guys Braga ke ini dibagi menjadi Jalan dua. Braga. Ada Braga pendek dan Nah, Braga panjang. Kalau Braga kita pendek lihat nih. kita belok ke kanan. Yang ada Sarinah itu adalah Oh, ini Jalan Braga pendek ya, Nah ke sana. infonya. Kalau kita sekarang belok ke Braga Panjang seperti itu. Oh. Nah sekarang kita ada di Braga Panjang. Nah dulunya nama Braga ini diambil dari kata Sunda yaitu ngabaraga atau yang artinya bergaya. Nah, siapa yang bergaya di sini? Yaitu orang-orang Eropa dan orang-orang Belanda gitu. Pernah mendengar Bandung menjadi Paris Panjava? Ya, karena dulu itu sekitaran sini Ini tuh kita udah Jalan Braga, tempat-tempat guys. fashion Nih. gitu. Naik ke Bandung setelah Jalan Braga. Yang diimpor dari Perancis atau Paris ya. Gitu. Roti atau Jadi di kue-kue belakang khas Belanda ini gitu. guys ada toko Jadi roti menu-menunya legend ya, masih sama toko roti menu-menu Belanda sumber gitu. Dan hidangan. Nah, ini. alat-alat masaknya, terus meja-mejanya, bahkan toples-toplesnya juga masih jadul gitu. Ini daerah Nah, di ini sebelah sangat kiri menjadi pusat yang ada ikonik, tulisan ini Grey ya, ini sekarang wisata menjadi ya di art Bandung ya. gallery, Baik tapi dari warga dulunya ini lokal, adalah Bandung, salah ataupun satu mungkin toko warga dari pertama luar yang ada di daerah, Braga. dari kota lain ataupun dari luar negeri ya, gitu. seperti dari Indonesia, dari Malaysia, dari apa Brunei, Ayo. dari Singapura. Ini Itu suka sekali menginap di dulunya sini, adalah kemudian NP juga Hellerman yang menyediakan persenjataan. belanja-belanja Kalau di sebelah sini, kanan ini ada atau kuliner gas blok di sini atau juga. gedung gas negara. Nah, di sini juga ada restoran tertua yang ada di Braga. Namanya adalah Braga Permai. Nanti di depan kita akan lihat. Namanya adalah Braga Permai atau Moisen Bohraya. Nah, ini dia. Ini sekitar 100 tahunan si Ini restoran tertua di restoran Bandung ini nih, sudah namanya berdiri, gitu. Dan di Braga sini Permai. menyajikan banyak sekali makanan-makanan khas Eropa. Jadi jangan heran kalau kakak-kakak ke sana banyak sekali bule gitu ya di sana.
karena itu menyajikan masakan-masakan khas Eropa seperti itu. Dan tidak terasa ya, kita udah sampai lagi. Gimana perjalanannya, kerasa gak? Kerasa nggak? Enggak. Oh, saya yang kerasa. Syarat. Kita sudah kembali sampai ya di Braga City Walk ya. Ini ada perjalanan lokasi kita terakhir ya, penantian terakhir. Kita sudah selesai mengendarai bandros ya. Jadi ini adalah perjalanan yang cukup menarik ya untuk kita. Semoga bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua dan sampai berjumpa lagi di liputan jalan-jalan berikutnya. Dadah.